Oke, kembali lagi ya di channelku. Apa kabar kalian, sobat motovlog Indonesia? Mudah-mudahan kalian tetap sehat selalu dan saya doakan semoga panjang umur dan banyak rezekinya. Oke, kali ini kembali lagi ya, lagi di perjalanan. Kebetulan mau perjalanan ini menuju ke Sangatta, kemudian lanjut ke Samarinda. Nah, sekalian lah iseng-iseng kita dokumentasi ya. Nah, ya daripada kita bengong, lebih baik kita bikin video buat dokumentasi perjalanan, mungkin dapat momen-momen sesuatu ya yang nggak terduga, ataupun ini juga jadi dokumen kita pernah melalui jalan ini, kita pernah perjalanan ke sini. Nah, suatu saat ketika kita sudah tua, mungkin kita bisa buka lagi filenya di YouTube. Oke, buat kalian yang hari Minggu ini weekend, kalian kemana? Apa cuman di rumah aja, ataupun kalian sunmori ataupun jalan-jalan? Nah, bisa lah kalian mungkin berbagi-bagi ya, share-share video kalian buat jalan-jalannya. Oke, kali ini gua masih pakai motor Versa ya. Motor Versa ini yang 2018 ya. Nah, kali ini perjalanan dari Rantau Pulung ya. Ini kebetulan tadi mampir di Indomaret, kita ke Rantau Pulung, dari Rantau Pulung ya. Tepatnya di kilo 110. Nah, kita perjalanan melalui jalan poros Muara Wahau Sangatta. Oh ya, ini kalian sudah tahu nggak Rantau Pulung itu di mana? Nah, ini di Kalimantan Timur ya, di pelosok. Nah, sekarang ini sudah ada Indomaret. Nah, makanya tadi mampir ke Indomaret. Nah, ini perjalanan juga sudah di pinggir-pinggir jalan porosnya sudah mulai rame ya. Jalannya juga sudah bagus. Ini kayak vlog-vlog sebelumnya ya. Perjalanan kali ini sih kurang lebih mungkin ditempuh kalau buat ke Sangatta, kalau dari Rantau Pulung kurang lebih 2 jam lah ya. Tapi kalau misalnya nanti langsung lanjut ke Samarinda, lumayan agak lama, mungkin bisa sampai 6 jam 7 jam. Nggak nyampe ya, 5 jam 6 jam lah. Oh ya, beberapa titik masih banyak yang rusak. Nah, beda ya kalau kalian mungkin yang suka motovlog di kota. Nah, mungkin jalanannya bagus ya, lurus, ramai. Beda kalau di sini itu masih sepi, kanan kiri masih hutan sawit. Masih juga ada sih 1-2 pemukiman ya. Yang jelas kalau kalian kesini bener-bener, kalau touring ke Kalimantan itu harus pastikan kalian itu kendaraannya, fisiknya, uangnya ya, budgetnya. Karena di sini tuh makanan serba mahal, apalagi bahan bakar juga iya, lumayan ya. Oke, aku pakai kamera Kogan ini ya. Dulu beli itu kurang lebih sekitar nggak nyampe 500 sih, sekitar 400.000 lebih lah ya. Udah pernah gua unboxing juga ya. Memang ini lumayan lah kameranya kalau untuk sekedar ngevlog yang masih dikit. Yang penting bisa bikin gambar lumayan. Cuman ya memang untuk stabilisernya masih kalah ya, beda dengan GoPro, karena ini maklum kamera murahan. Tapi buat kalian yang budget pelajar, ini lumayan sih ya. Walaupun ketajaman gambarnya agak kurang, tapi setidaknya bisa merekam ya. Nah, ini kita masih di simpang Rantau Pulung ya. Nah, itu yang ke kanan itu arah ke Rantau Pulung. Nah, ini masih banyak pemukiman karena memang di sini kawasan trans, dulunya ini trans, kemudian sekarang karena sudah banyak perusahaan sawit yang masuk, jadi rata-rata mereka bekerja di sawitan, dan banyak juga pendatang dari luar Kalimantan kayak Sulawesi, Jawa, kemudian Madura, Timur ya, NTT, itu banyak di sini sudah. Jadi kalau kalian sebenarnya pengen makan makanan Nusantara itu, sebenarnya kalian memang lebih cocok kalian itu datang ke Kalimantan, merantau ke Kalimantan, itu salah satunya ya, karena
Di sini mulai makanan Padang, mulai makanan dari timur ada, dari Sulawesi ada, dari Banjar ada, Jawa apalagi ya. Jadi lumayan kalau di sini kita bisa merasakan ya, apalagi kalau momen-momen Lebaran itu lumayan banyak suguhan makanan dengan cita rasa asli dari daerah Nusantara. Oh ya, kalau kalian misalnya kayak budget ya, budget kalau misalnya dari Rantau Pulau mau ke Samarinda atau ke Sangatta, budgetnya mungkin kalau untuk ini, kalau untuk bensinnya ya, bensinnya itu paling 100.000 itu sekali berangkat. Jadi kalau PP-nya paling cuma 200.000. Apalagi kalau Versa ini cukup irit ya, itu nggak nyampe 200.000 untuk PP. Jadi kalau misalnya kurang lebih 300 lah, itu sudah sama makan ya. Tapi kalau kalian mau penginapan itu, kalau misalnya kalian keluar kota, di sini rata-rata hotel atau penginapan itu kisaran harga ya mungkin paling murah sekitar 100.000 ya. 100.000 itu yang kayak macam guest house atau penginapan biasa. Tapi kalau untuk yang hotel itu 150 udah dapat lah ya. Kebetulan aku pernah juga di Samarinda itu 150 udah dapat hotel ya, untuk kelas-kelas melati tapi sudah full AC ya. Oh ya, yang jelas pesanku selalu ya, kalau kalian kesini itu benar-benar hati-hati karena banyak tikungan ya. Tikungan di sini tajam-tajam, dan apalagi ini jauh dari rumah sakit. Jadi kalian hati-hati kalau kecelakaan di sini itu ya, selain sepi juga jauh dari fasilitas kesehatan ya. Oke, jadi hati-hati buat kalian kalau misalnya bener-bener persiapan banget kalau kalian mau touring di Kalimantan, karena ya itu tadi, di sini nggak kayak di Jawa ataupun di Sulawesi ya yang mungkin rame di ibu kota ya. Weh, ternyata di sini ketemu juga mobil Google nih ya. Platnya B itu mobil Google. Berarti ini kemungkinan dari Jakarta menyusuri ke Kalimantan ya. Nah, sorry kalau gambarnya ini mungkin gimana ya, karena kameranya ini settingannya kebetulan karena pas berangkatnya agak mendadak, jadi settingannya agak kurang ya. Tapi bukan settingan, tapi settingan kemiringannya ya. Tapi kalau kecerahannya ini sudah, Kogan ini sudah lumayan ya. Ini padahal ini agak-agak sebenarnya agak terik. Nah, tapi cuman karena memang lupa kemarin ya settingan apa, tapi ini lumayan bisa dapat yang langitnya biasanya cerah. Biasanya kalau di video-video sebelumnya itu kadang yang udah-udah itu ketika harus butuh edit lagi ya. Cuman kemarin tak coba sebelum berangkat tuh pakai ini, lumayan ya. Nah, hati-hati kalian harus menghindari mobil-mobil sawit kayak gini ya, jangan di belakangnya apalagi kalau nanjak, karena itu bahaya banget ya. Kalau mereka nggak kuat mundur, nah kita ini yang di belakangnya pasti akan kaget, panik ya. Nah, itu bahaya banget. Dan di sini juga rawan banget kecelakaan untuk jalur Kaltim ya. Kalau mungkin bisa dibilang ini dulu memang jalur tengkorak Pantura untuk Jawa ya, tapi karena ini memang jalur lintas Kaltim satu-satunya ya. Ini yang menghubungkan antara Balikpapan sampai Berau, tembus ke Kalimantan Utara, ini lewat sini ya. Memang kalau untuk ke Balikpapan ataupun ke IKN itu cukup jauh, bisa sampai 8 jam lebih. Ini salah satu jalan lagi diperbaiki ya. Kita ngantri. Hati-hati, beberapa titik masih banyak jurang ya. Jadi kalian kalau misalnya baru pertama kali ke sini ke jalur Kalimantan itu sebaiknya kalian kecepatannya diatur ya, jangan terlalu laju karena memang
masih banyak beberapa titik yang kanan kirinya itu jurang. Walaupun kelihatannya ini sawit, tapi sebenarnya karena ini pohonnya sudah agak tinggi ya. Kebetulan kemarin juga temanku belum lama ada ya bawa mobil, dia masuk ke sawitan juga karena memang larut sedikit atau ngantuk sedikit aja itu resikonya fatal ya, karena memang di sini banyak banget tikungan ya. Dan kadang mobil-mobil itu juga parkirnya masih agak makan jalan ya, nggak terlalu pinggir, jadi hati-hati buat kalian. Em, ini motor Versa lumayan buat dipakai ya, buat dipakai touring lumayan. Agak-agak irit kayak review-review sebelumnya yang udah pernah gua review. Dan ada juga gimana ya kesan-kesannya setelah make 1 tahun, itu juga videonya udah gua share. Silahkan kalian buat yang pengen minang motor Versa, bisa kalian tonton videonya ya, kalian scroll di channelku. Nah, karena ini juga trik banget ya, kita jauh dari pemukiman, jadi kalian juga kalau misalnya sini ya, kalian sebaiknya benar-benar full tank ya bensinnya, terus air minum kalian harus bawa ya, dan terutama juga duit. Tapi kalau saran gua sih, kalau kalian pakai motor buat touring ke Kalimantan atau ke daerah yang kalian belum pernah kalian lewati, lebih baik kalian pakai ban tubeless. Itu lebih bagus. Cuman karena kalau Versa gua sih nggak ban tubeless ya, karena ini pakai ruji. Jadi kalau pakai ban tubeless itu percuma ya. Jadi ini masih pakai ban dalam ya. Ini jalannya lumayan lurus ini, tapi hati-hati karena ini full beton ya. Kalau beton kan nggak serata dengan aspal ya, jadi biasanya kalau beton itu masih agak bergelombang, walaupun dia nggak ada lubang tapi agak bergelombang. Nah, ini kanan kiri bener-bener sawit ini. Ini masih ada beberapa warung ya, 1-2 itu biasanya masih ada warung. Cuman biasanya di sini ya warung-warung kopi, warung-warung makan ya. Jadi bukan kayak warung-warung yang misalnya minimarket ataupun yang bisa buat nongkrong ya. Nah, kalau sudah di sini, ini udah kita bentar lagi nggak lama bakalan masuk ke wilayah tambang ya, tambang batu bara. Mungkin sekitar 20 menitan lagi kita masuk ke tambang batu bara. Nah, kalau sudah masuk tambang batu bara itu nanti nggak lama kita nyampe di Sangatta ya, kurang lebih 1 jam. Kalau sudah nyampe di tambang batu bara yang simpang Perdau itu kurang lebih 1 jam untuk ke kota Sangatta. Nah, kebetulan sih gua targetnya memang ini pengen jalan ke Samarinda, tapi paling mungkin nyampe sana perkiraan maghrib ya. Tapi nggak apa-apa, nanti mungkin kalau kita capek bisa rest dulu ya di Sangatta cari makan. Tapi kalau tipsnya sih, kalau buat kalian kalau touring jarak jauh itu makan itu nggak perlu kenyang-kenyang ya. Jadi yang penting perut itu terisi. Kalau perlu kalian bisa pakai roti atau biskuit ya. Kalau gue sih memang kayak gitu ya, karena penyakitnya kalau kita kekenyangan biasanya itu larut. Apalagi kalau kena angin, helm full face itu enak banget. Apalagi kalau helmnya itu kedap suara ya, busanya bagus, itu enak banget buat tidur. Nah, karena ya kita nggak bedanya dengan ular. Kalau habis makan itu ngantuk ya. Nah, ini tangkinya tangki banyak, tangki CPO ya, karena memang banyak perusahaan sawit yang menggunakan jalur darat untuk pengiriman CPO-nya untuk dikirim ke kapal ya. Jadi nanti nggak bisa langsung karena di sini jauh dari laut ya, ataupun dari sungai besar. Beda kalau misalnya
yang ada sungai besarnya mungkin bisa langsung dengan tanker. Oke, intinya gini aja. Buat kalian yang sudah nonton, terima kasih. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, banyak rezekinya. Dan buat kalian yang suka vlog, silahkan kalian share-share videonya. Terutama mungkin kalian yang punya momen-momen sesuatu, tapi gua sarankan kalian jangan banyak drama deh kalau bikin motovlog ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, videonya ini kebetulan baterainya juga kayaknya sudah mau habis ya, karena Kogan nggak bisa lama ya. Jadi gua akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam motovlog Indonesia. Tetap berbagi kondisi jalanan Indonesia dengan semangat positif. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.